Personal branding Atikah yang aktif dari SMA itu masih tetap di kuliah juga aktif teman-teman. Personal brandingnya nggak berubah ya, nggak yang tiba-tiba pas jadi mahasiswa kupu-kupu gitu. Sebenarnya awalnya juga pernah mikir kayak gitu, apa aku jadi kupu-kupu aja ya teman-teman gitu. Tapi kayaknya emang bener nggak bisa diam dan pengen ngomong, jadinya tipe yang kura-kura teman-teman. Aduh, bener-bener kuliah rapat. Balik lagi di podcast SMA Budi Mulia bareng sama aku Alisha yang bakal nemenin kalian di episode podcast kali ini. Aku hari ini kedatangan tamu yang spesial banget, salah satu alumni SMA Budi Mulia yang udah berhasil masuk perguruan tinggi negeri jalur Golden Ticket nih teman-teman. Makanya aku udah penasaran banget buat ngobrol sama orangnya. Langsung aja nih kenalan sama orangnya. Halo teman-teman semua, nama aku Atika Salsabila dari alumni SMA Budi Mulia angkatan 2024, sekarang di IPB University angkatan 61, jurusan Sains Komunikasi Pengembangan Masyarakat. Salam kenal teman-teman. Wow, keren banget teman-teman. Ini salah satu alumni SMA Budi Mulia yang berhasil masuk perguruan tinggi negeri lewat Golden Ticket nih teman-teman. Nah, Kak Atika, sekarang sebelum aku tanya-tanya tentang perkuliahan dan proses kakak bisa sampai keterima di PTN jalur Golden Ticket, aku mau Kak Atika flashback dulu selama bersekolah di SMA Budi Mulia nih Kak. Jadi pas bersekolah di SMA Budi Mulia ini kakak tuh tipe siswa yang kayak gimana kalau di sekolah? Oke, sebelumnya kenalan lagi ya. Aku biasanya kalau misal di SMA tuh dipanggilnya Tika, Tiksuy, karena emang bener-bener Tiksuy itu panggilan aku. Kenapa ya ini kita cerita-cerita aja ya. Jadi Tiksuy kayak aku sering gas banget nih kalau diajak kayak jajan, terus saya Suy ayo, ya Suy, kuy gitu. Nah kalau misal tipe di SMA dulunya, aku tuh tipe yang kayak ya udah jalanin gitu. Tapi kalau misal emang tentang akademik atau apapun itu emang giat gitu. Kalau misal ada kegiatan baru aku lakuin. Dan fun fact-nya aku juga kan OSIS gitu kan, dari periode 1 sama periode 2 juga aku jalanin. Jadi emang kebawa vibes OSIS juga. Jadi menurut aku pun kayak ya udah kita jalanin dengan stabil gitu, entah itu akademik maupun non akademik. Jadi dua-duanya tuh balance gitu sih. Jadi nggak terlalu aktif banget tapi tetap balance lah gitu. Berarti Kak Atika ini kan OSIS 2 periode nih. Betul. Nah di periode pertama nih kakak apa jobnya dan apa posisinya? Oke. Divisi aku tuh dulu sebagai staff aja sih. Sebagai staff tapi staff seni. Staff ya seni, betul, divisi seni. Nah untuk di periode keduanya? Kalau periode kedua, alhamdulillah aku jadi ketos, diamanahin teman-teman. Gitu. Keren banget teman-teman, berawal dari ketua OSIS terus bisa dapat Golden Ticket masuk ke IPB University teman-teman. Nah kakak ini kan selama bersekolah di SMA Budi Mulia termasuk siswa yang aktif banget dong berarti, apalagi di kegiatan sekolah gitu kan. Nah menurut kakak selama berorganisasi tuh banyak pelajaran yang kakak dapat gak sih? Atau kayak adakah bekal yang bisa sampai mengantarkan kakak akhirnya bisa dapetin Golden Ticket gitu? Sedikit cerita juga teman-teman. Sebenarnya pas masih SMA pun aku ngerasa aku belum terlalu yang kayak terlalu tahu nih tentang organisasi. Dengan itu aku join lah OSIS ini, dari mulai staff dan diamanahkan juga menjadi ketua OSIS, dan akhirnya ikut kegiatan-kegiatan yang emang itu punya privilege sebagai OSIS pas aku masih SMA gitu. Aku ikut kegiatan IPB OSIS Fest, itu pun untuk ketua OSIS, kegiatan yang Golden Ticket juga. Tapi alhamdulillahnya belum rezeki kan. Jadi aku ikut juga nih kegiatan apa sih yang ada di IPB. Emang aku dulunya emang pengen banget gitu sama IPB, kayak nyari-nyari gimana pun kayak jalur apa aja sih yang ada di IPB gitu. Dan akhirnya nemu nih satu program yang emang tujuannya tuh untuk IPB gitu. Tujuannya untuk masuk dengan secara gratis dengan program-program yang bagus banget. Masuklah FLP ini, aku seleksi, bikin program segala macam, dan akhirnya ya emang aku nyadar dengan adanya organisasi, aku ngerasa itu berguna loh buat kedepannya aku gitu. Pengalamannya emang banyak banget dan bisa bikin aku kayak sekarang gitu. Berarti emang pengalaman tuh penting banget. Betul ya banget, Kak? Betul. Berarti emang selama SMA tuh kalau bisa banyakin pengalaman, relasi juga sebenarnya, ya. Betul. Oke. Nah,
Kalau selama di SMA Budi Mulia nih, selain organisasi, ada nggak momen-momen yang mungkin kakak tuh kayak memorable banget gitu, atau kayak lumayan precious gitu sampai Oke. sekarang? Sebenarnya momen tuh banyak banget, apalagi Iya, 3 tahun ya benar, Alicia benar, ya. benar. Jadi yang pertama, aku kangen banget sih sama teman-teman aku. Lebih ke kayak circle aku ini gitu ya. Teman-teman semua pasti nonton nih orangnya. Jadi Bunat juga tahu, guru-guru semua tahu kayak wah ini circle aku. Emang jujur circle pertemanan di SMA sama kuliah tuh jauh beda banget. Iya, Di SMA tuh yang kayak ayo kita main bareng, belajar bareng segala macam, dan di kuliah pun bisa kayak gitu, tapi emang kita bersaing ketat untuk IPK kita stabil dengan orang-orang yang otaknya tuh banyak banget, jadi takutnya goyah gitu kan. Nah, kalau di SMA tuh support segala macam itu emang kuat banget. Jadi kangen sama SMA, teman SMA, sama guru-guru juga gitu, karena aku ingat banget kegiatan-kegiatan aku banyak juga di SMA, dan itu tuh disupport penuh sama guru-guru, apalagi pas lagi kegiatan FLP ini aku bikin program, itu disupport sama banyak guru-guru yang kayak ngasih nasihat, terus ngasih kayak wejangan gitu lah. Intinya jangan terlalu pesimis, nggak boleh mundur gitu, pantang mundur, ayo kita kerjain sama-sama gitu. Itu sih memorable Berarti, banget. berarti alhamdulillah banget lingkungan sekolah ini benar-benar ke support kakak banget Betul, dari nge-support awal banget. ikut proses FLP gitu. Nah, terus ngomongin temen tadi nih, Betul. lingkungan sekolah kakak itu kayak circle kakak tadi, itu tuh kebanyakan anaknya tuh satu tipe nggak sama kakak, yang kayak aktif di organisasi, atau malah ada yang mungkin kurang ambis, dan apakah itu mempengaruhi kakak? Sebetulnya setiap orang tuh beda-beda ya prinsipnya. Ada yang emang perlu diajak, ada yang emang ngajak, ada yang kayak ya udah kita kerjain bareng-bareng baru pengen ngelakuin. Itu pun ada di circle aku ini. Tapi nggak nutup kemungkinan dengan adanya orang-orang yang sifatnya beda-beda itu bikin kita tuh malah males gitu, karena kita punya pribadi yang baik, kita kasih ke mereka, kita salurkan inspirasi kita, inovasi kita, terus kasih juga semangat ke dia kalau misal kita tuh bisa sukses bareng-bareng. Dan terbukti di circle aku yang sekarang di SMA ini emang sekarang tuh udah keren-keren banget menurut aku juga. Jadi kayak aku nggak sendiri suksesnya di sini, aku bareng-bareng sama teman-teman aku yang di SMA juga. Jadi emang ya circle emang bener-bener berpengaruh banget sih Alicia. Berarti emang penting juga untuk kita menseleksi teman gitu ya. Betul. Dan menguatkan pendirian kita, biar kalau misalkan mungkin ada yang tidak sejalan dengan kita, tidak terpengaruh gitu loh. Betul. Oke. Keren banget sih jujur bisa sukses bareng-bareng sama teman-temannya. Betul. Kayak pasti kita semua di sini pengen gak sih teman-teman kayak satu circle masuk PTN semua gitu kan, Betul. atau kayak sukses bareng-bareng di jalannya masing-masing, itu juga wow banget sih. Nah terus kakak ini kan memang siswa yang aktif banget di SMA kan. Nah apakah kakak nih udah mempersiapkan banget gitu jalannya kakak, planning tuh dari kelas 10, apakah sudah terstruktur atau gimana kak? Oke. Sebelumnya pas kelas 10 itu aku jujur masih bimbang, entah itu pengen masuk ke PTS atau PTN, dan kalau PTS pun uang lagi kan, finance-nya bener juga banyak Bener banget lah. Terus kalau Banyak PTN yang aku dipikirin. bingung nih, ada pilihan banyak banget gitu kan, yang bagus-bagus ataupun itu. Tapi yang pertama IPB, kedua ada yang coklat, yang ketiga yang coklat, kuning teman-teman. gitu Yang kan. Jadi kayak kuning. aku bimbang nih, kira-kira aku mau masuk yang mana sih. Dan aku pas terakhir nih pas kelas 12 kayak mikir nilai aku kayaknya nggak bisa nih kalau di sini gitu. Aku udah rata-ratain. Emang dari awal tuh emang kita harus rata-ratain nilai dan tahu potensi kita sama kapasitas kita tuh di mana sih gitu. Jangan sampai teman-teman. maksain, Iya, bener. Kalau kamu sendiri gimana nih? Kayak punya prinsip gak dari awal tuh pengen masuk PTN mana gitu? Jujur kalau aku kak, izin cerita juga ya teman-teman. Kalau aku dari kelas 10 tuh udah punya ibarat impian PTN aku juga. Punya gitu. plan juga Punya berarti plan, kan? Dan kayak selalu mengusahakan untuk bisa chase dream benar. aku itu sih. Jadi emang benar kalau misal di SMA aku
kasih tahu ke teman-teman juga, lebih ke kita jangan ke distraksi sama apapun itu. Kalau misal kita punya tujuan yang satu, ya udah yang itu aja. Karena dari awal aku punya tekad nih pengen PTN juga akhirnya, tapi aku masih bimbang antara 3 PTN ini tuh pengen yang mana gitu. Setelah aku pikir-pikir, dengan kapasitas aku yang sekarang kayaknya aku cocoknya di antara 3 ini, dan ketika aku seleksi lagi, wah aku mantep nih sama yang satu ini, aku cari jalan yang satu ini, kira-kira ada jalan apa aja sih, wah ketemu nih yang satu ini, ya kita tekunin gitu. Jadinya emang menurut aku pribadi nggak boleh ada yang kata-kata nyerah sih di kelas 12, apalagi itu emang masa-masa transisi kita nantinya gitu. Berarti research tuh emang penting banget juga. Betul, ya, betul. Untuk kayak oke, kita udah mantep nih mau yang A misalkan, kita harus cari tahu gitu loh, kayak Betul. untuk bisa masuk ke PTN A ini tuh lewat jalur apa aja Betul. bisanya, dan apakah potensi kita tuh bener-bener bisa diuji di PTN tersebut gitu loh. Bener Jadi, banget. research tuh kalau bisa dari kelas 10 mungkin udah Ya udah harus mantepin mantap pilihan sih kalian. sebenarnya, Iya. benar-benar. Biar nanti kedepannya kalian juga lebih mulus gitu loh untuk mempersiapkan ke PTN tersebut. Betul. Wow, keren banget sih jujur, kayak udah dari kelas 10 udah tahu mau apa gitu maksudnya. Oke, nah terus akhirnya memutuskan untuk masuk ke IPB lewat awalnya IPB OSIS Fest. Betul, ya. IPB Itu boleh OSIS diceritain Fest. nggak, gimana perjalanan di IPB OSIS Fest? Oke, karena emang pas di IPB OSIS Fest ini dia tuh untuk ketua OSIS aja ya teman-teman. Jadi untuk ketua OSIS yang nonton ini boleh langsung aja gitu. Tapi Dipersiapkan, teman-teman. sebelumnya IPB OSIS Fest sekarang udah nggak ada. Oh, udah Iya, nggak ada. jadi digantinya Jelajah IPB nantinya. Mungkin di Jelajah IPB nanti ada program yang akan ada golden ticket juga, I don't know. Jadi pantau terus aja IG IPB teman-teman kalau misal minat gitu. Jadi di IPB OSIS Fest ini singkat ceritanya dari 500 orang kurang lebih diseleksi jadi 50 orang. Nah, 50 orang ini tuh bootcamp ke sana. Jadi kita bikin esai kita pitching di sana, kayak ngejelasin ke dosen, terus ngejelasin juga ke mentor, kira-kira ini tuh kalau misal diimplementasin kayak gimana sih teman-teman gitu. Dan alhamdulillahnya di situ emang kan belum rezeki mungkin ya, tapi di situ emang bener-bener udah konsultasi juga ke Bunat, ke guru-guru lain juga, ke Mr. Reza segala macam. Itu emang udah bagus gitu, emang belum rezekinya aja gitu. Setelah dari situ, sebulan kemudian tuh abis dari burnout itu dari Agustus gitu, iya kan? Pasti sedih nggak sih kalau misalnya nggak keterima pasti. gitu kan? Teman-teman yang lain keterima, dan itu yang keterima fun fact-nya 15 orang. Berarti Ya. bener-bener selektif banget. Selektif itu. Seselektif itu. Padahal dulu awalnya itu 10 orang. Ada penambahan 5 orang. Jadi kayak apa nggak sakit 5 orang itu Iya. bukan aku gitu. jujur bener-bener kuotanya sedikit banget. Benar. ternyata. Dan emang bener-bener OSIS di seluruh Indonesia itu keren-keren banget gitu. Dan aku pribadi ngerasa wah aku pas lagi pitching minder nih sama teman-teman yang lain gitu. Tapi sampai sekarang pun teman-teman yang 50 orang itu udah jadi teman aku di IPB juga, teman pertama aku, karena aku kenal sama mereka kan duluan Iya. sebelum aku masuk di IPB sampai sekarang gitu. keren. Jadi kayak emang circle-nya emang baik lah di Iya, IPB juga. supportive lah ya. Betul. Terus kalau misal udah nih abis burnout, after dari situ aku masuk ke IPB FALP ini. Oke. Jadi sebelumnya Kak Fazia alumni juga itu sempat juga ikut FLP ini, aku nanya-nanya lah. Setelah itu emang ada nih oprek gitu kan FLP ini, jadi aku ikut gitu. Tuh. Berarti kakak awalnya kan IPB OSIS Fest dulu, belum rezeki, akhirnya gak lama dari situ Iya. langsung FALP. Betul. Nah pas FALP ini tuh kakak ada culture shock kah, atau kayak ngerasa nggak terlalu beda sih sama IPB OSIS Fest atau gimana nih? Boleh diceritain nggak? Oke. Kalau IPB OSIS Fest dulu itu kita nekanin buat esainya tuh yang bener-bener bagus mentok gitu, bagus mentok. Jadi bener-bener ya kayak aku pas SMA belum pernah nih bikin esai, aku disuruh bikin esai. Tapi bedanya kalau FLP ini dia tuh bikin sosial inkubator, jadi kayak sosial program. Kira-kira gimana sih anak SMA bikin program yang bagus, yang sukses itu gimana, dengan cara bikin apapun itu, bikin sponsor atau ngundang sponsor buat masuk ke program kita kayak gitu. Nah seleksinya banyak banget sih. Pas tahun aku kan batch 3 ya teman-teman. Batch 3 itu tembus 3.000 orang yang daftar. Wow. Betul. Itu maaf kak, kok ketua OSIS semua atau? Oh, oke. Kalau misal IPB OSIS Fest kan emang notabene untuk ketua OSIS. Kalau misal FLP ini
dia tuh untuk seluruh MPK. Jadi kayak wakil, ketua, sekre, bende itu bisa ikut. Terus seperti kayak Karang Taruna, ketua Karang Taruna, terus ketua genre gitu kayak gitu itu bisa ikut. Jadi emang buat khusus ketua-ketua Iya, gitu. pemimpin lah ya. Benar, ketua. Wow, terus setelah kakak tahu ada 3.000 peserta, Oke, shock dong. Oke. Kayak wah ini nama aku ada nggak ya gitu, makin banyak aja nih pesaing gitu. Banyak banget yang keren. sih kak, 3.000 3.000 orang. Terus Wow. abis dari situ diseleksi jadi 780 orang. Oke. Ya itu dari situ kayak wah ada nama aku gitu. Wow. Maksud Dari aku 3.000 ke 700 lumayan loh itu teman-teman. lumayan banget, Iya. bener-bener kesaring banget gitu. Berarti nggak expect saat itu. Gak expect. Wow. Bener-bener yang kayak aku sampai ngechat temen aku ini bener gak sih ada nama aku gitu. Nggak expect banget. Fun fact-nya sebelum sampai pengumuman itu aku kayak mikir aku pesimis banget teman-teman karena dari 3.000 ada nggak ya? Karena sekolah kita fun fact-nya dulu belum ada yang kayak pernah masuk ke FLP ini tembus gitu. Tembus ke kegiatan yang emang inkubatornya banget nih yang dapat golden ticket. Jadinya aku pesimis gitu kan. Setelah dari situ aku kayak ada nama aku harus lebih gencar lagi dong biar Benar, dapetin itu benar, nih benar, gitu. Setidaknya aku bisa menyoba gitu. Kalau misal pun bukan rezekinya lagi, nggak apa-apa. Yang penting aku udah nyoba gitu. Benar, Karena basicnya keberhasilan itu dapat dari pengalaman kita. Betul. Gitu. Pengalaman tuh emang guru dari segalanya. Betul, lah, betul. Gitu. Oke, terus berarti ini keren banget sih kakak udah bisa dari 3.000 terus ke 700. Iya. Akhirnya terakhir tuh kakak Itu masuk Top ke berapa? top 50 kalau nggak salah. wow. Top 50. Jadi kalau tahun Keren ini banget. itu yang program Jujur. inkubator bootcampnya 80 orang. Kalau yang tahun aku 50 orang gitu. Dari 50 diseleksi yang jadi best young leadernya itu 15. Tapi ada penambahan 3 orang jadi 18 orang best young leader gitu. Keren banget guys, dari 3.000 orang loh, bayangin. Iya, 3.000 ke 18. Dan sekolah kita ini orang pertama gitu, ibaratnya generasi pertama yang keterima di FALP. Betul. Wah keren banget sih, sumpah. Tapi fun fact-nya di IPB sekarang yang di BM tuh udah banyak banget. Kayak iya. bener-bener aku bersyukur banget karena anak Budi Mulia sekarang udah berkeliaran nih Iya, di IPB. bener-bener. Aku seneng banget kayak ketemu, hai Kak Tika, hai Jujur semuanya lucu gitu. banget. Ya kan berkat Kak Atika juga yang bukain Alhamdulillah, gerbang betul, untuk betul. generasi mendatang di SMA Budi Iya. Mulia. Temen, ya keren banget teman-teman. Nah kan di FALP ini kan kakak bikin program nih. Boleh ceritain nggak programnya tuh apa dan proses bikin programnya gitu? Oke, Penasaran coba banget jujur. kamu buka IG, Oke. terus namanya Tani Program. Sekarang sih Tani belum Program. terlalu aktif lagi ya karena emang cari waktunya tuh susah banget gitu. Boleh dicek ya teman-teman di rumah Tani Program. Tani.program kalau nggak salah itu. Jadi program ini tuh sebenarnya tentang gimana kita mengalokasikan sampah plastik ini bisa jadi taman yang indah. Taman kreasi. Iya, benar. teman. Nah, oke. Jadi ini programnya gitu. Enggak terlalu bagus sih Oke. fitsnya teman-teman, tapi sebenarnya programnya Iya. emang masuk banget gitu. Jadi memperdayakan anak-anak tunanetra sebenarnya bareng sama ibu-ibunya. Jadi tuh apa ya namanya? Ibu-ibunya ini punya anak yang emang Berkebutuhan dia khusus. iya berkebutuhan khusus dan emang dia nggak bisa sekolah karena sekolahnya belum memadai juga. Jadi ada salah satu taman yang emang tamannya itu tuh khusus di Jakarta Barat gitu. Emang buat mereka belajar, bermain juga, ada taman bermainnya juga dan itu ada lahan kosong di situ. Gimana caranya anak-anak itu bisa belajar bukan hanya cuma baca tulis aja, tapi bisa mengeksplor itu gitu. Karena menurut aku tunanetra ini emang butuh ada yang namanya kesadaran kalau misalnya mereka tuh bisa loh gitu, Iya, bukan cuma benar, nulis benar. disuruh aja, tapi mereka bisa mengeksplor dengan mereka bercocok tanam. Ketika diajarin pasti bisa. Bener, gitu. dan kita memanfaatkan itu dengan apa? Kita ngasih tahu nih ke mereka kalau misal sampah yang mereka buang itu bisa loh dijadiin vas bunga gitu. Nah, sebenarnya di program ini banyak banget challenge dari akunya juga karena aku baru pertama kali bikin program. Terus abis itu dananya dapat dari mana nih gitu kan. Dan alhamdulillahnya aku juga dapat dana dari pemerintah juga walaupun nggak terlalu banyak. Jadi ada dana pribadi pun dari pemerintah gitu. Jadi alhamdulillahnya tercover juga dari mereka, di reimburse begitu. Jadi aku dana aku dulu habis itu diberikan juga. Terus program itu berjalan selama seminggu pas lagi UAS juga.
gitu. Wow, lagi UAS sambil Yeah. program itu gimana tuh Kak? Jadi aku nggak sendiri teman-teman. Jadi ada teman-teman OSIS yang nge-support aku juga untuk kegiatan tani program ini gitu. Dan akhirnya mereka pun bisa bantuin aku walaupun itu pas lagi UAS juga. Alhamdulillahnya mereka ke Burn out Jakarta sih. Barat dari Tangerang gitu bantuin Wow. aku. Kayak aku support, aku bener-bener kayak makasih banget untuk teman-teman OSIS pas angkatan aku ini, emang bener-bener ngebantu aku banget gitu. Berarti emang bener-bener sesuportif itu ya organisasi OSIS pas periode kakak gitu. Benar. Bener-bener ibaratnya untuk kakak tuh tetap dibantuin. Ya benar, gitu. kayak bener-bener rela gitu untuk Rela, untuk gitu. kegiatan ini. Dan akhirnya dengan ucapan terima kasih juga aku ngasih sertifikat juga ke mereka kalau misalnya mereka tuh emang bener-bener kegiatan kayak dutanya lah, kayak volunteer yang bener-bener Volunteer. untuk tani program ini gitu. Nah kakak kan maaf jurusan SKL SKPM. SKPM maaf ya teman-teman. Nah memang dari awal ke IPB University pengen jurusan itu kah atau Oke. ada backup plan-nya? Oke, pilihan pertama aku sebelum kenal dari FLP sama ini ya. Iya. Jadi aku kayak mikir, wah di IPB ada jurusan apa nih gitu. Jurusan Pasti pertama. research, Iya, karena aku orangnya emang suka ngomong ya. Aku pengen nih di IPB Jujur aku nggak juga teman-teman. di IPB nggak ada komunikasi gitu. Adanya komunikasi digital media itu di vokasi. Sama jurusan komunikasi tapi ke masyarakat. Tapi di S1 gitu. Dan aku ngelihat wah dua-duanya sama nih komunikasi tapi beda gitu, paham? Jadi Paham. kalau misal media ya untuk digital gitu, Iya. lebih ke ya udah kayak bikin poster, drama segala Benar. macam. Kalau Di misal bidang yang industri. betul, kalau misal dari SKPM sendiri jatuhnya kan kayak notabene sains komunikasi pengembangan masyarakat, di mana komunikasi ini penyuluhan untuk masyarakat gitu. Dan emang selama aku di semester 3 ini tuh kayak aku turun lapang ke desa, terus bener-bener sampai ke Bekasi itu Pantai Bahagia, Muara Gembong, pokoknya yang abrasi aku ke sana, aku penyuluhan juga di sana, aku belajar sama para nelayan di sana. Jadi emang bener-bener terjun langsung gitu. Jadi aku ngerasain bedanya vibes dari KMN yang digital media sama SKPM tuh beda banget teman-teman gitu. Jadi emang kalau misal anak BM mau yang komunikasi banget, kalian masuk KMN. Tapi kalian mau banget turun ke desa, mau tahu banget gimana kondisi dari desa sama masyarakat itu gimana, itu bisa masuk SKPM teman-teman gitu. Oke, berarti kalau misalkan lebih suka turun langsung nih ke masyarakat gitu, mendengar aspirasi mereka mungkin atau gimana gitu kan keadaan di masyarakat, mungkin pilihnya yang PM. Tapi kalau misalkan lebih pengen yang di bidang industri mungkin betul. berhubungan dengan kamera, bisa ke media teman-teman. Betul. Dan emang sebelumnya banget jujur. selain SKPM aku juga tertarik sama agribisnis sebenarnya. Tapi agribisnis. alhamdulillah jodohnya di SKPM SKPM. gitu. Oke. Pengennya di semester 1 ini di kelas 10 ini maunya join kemana aja, jangan semua diikutin karena itu nggak bagus juga. Yang pertama untuk mental, kedua pasti bakal capek banget, yang ketiga